Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Setelah kali lalu, kita mempelajari tentang awal mula gereja, perkembangan gereja di abad pertengahan, hingga beberapa peristiwa bersejarah dalam gereja. Maka pada hari ini kita perlu melengkapi pengetahuan kita dengan materi tentang gereja di Indonesia. Kita perlu tahu bagaimana awal mula masuknya agama Kristen ke Indonesia hingga perkembangan gereja di bumi Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain, yang pertama, menjelaskan sejarah masuknya gereja Katolik di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh penting di balik masuknya gereja Katolik di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis peran gereja dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seluruh karya pewartaan dan karya misi dalam gereja yang dilakukan oleh para rasul dan dilanjutkan oleh para pewarta sabda tidak terlepas dari seruan dan ajaran Yesus Kristus sendiri, seperti yang tertuang dalam Injil Matius bab 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum kita mencari tahu tentang gereja di Indonesia, kita kembali dulu ke tahun 1511. Di tahun 1511, untuk pertama kalinya, armada Portugis memasuki wilayah perairan Nusantara. Tujuan mereka datang ke Indonesia antara lain untuk berdagang, untuk mewartakan Injil, dan untuk menaklukkan dunia baru. Dalam pelayaran mereka, salah satu tujuan yang mau mereka capai adalah untuk mewartakan Injil. Seluruh karya misi gereja dimulai di tanah Maluku. Pada tahun 1534, seorang kepala kampung di Mamuya itu terletak di Halmahera Utara, dibaptis menjadi Katolik. Ia dan seluruh keluarganya dibaptis oleh seorang pedagang Portugis yang bernama Gonçalo Veloso. Karena itu, tahun 1534 menjadi patokan historis masuknya gereja Katolik di Indonesia. Sekarang kita lihat periodisasi pewartaan Injil di Indonesia. Pada tahun 1535, setahun sesudah kepala kampung Mamuya dan keluarga dibaptis, seorang imam bernama Simon Vaz OFM dibunuh. Ia kemudian menjadi martir pertama di bumi Nusantara. Pada tahun 1559, Raja Solor dan keluarganya dibaptis menjadi Katolik oleh para imam Ordo Jesuit. Pada tahun 1562, imam-imam Ordo Dominikan memasuki Larantuka, Sika, Ende, dan Timor. Sebelum imam-imam Dominikan memasuki wilayah-wilayah tersebut dipegang oleh imam-imam dari Ordo Jesuit. Seluruh karya misi di wilayah tersebut dialihkan dari Ordo Jesuit ke Ordo Dominikan pada tahun 1562. Pada tahun 1596, Belanda masuk ke Indonesia. Kemudian di tahun 1602 didirikanlah VOC atau Serikat Dagang Hindia Belanda. Sejak VOC berdiri kurang lebih 2 abad, selama itu pula seluruh aktivitas gereja Katolik dibatasi. Nah, pada tahun 1807, 2 abad kemudian, pemerintah Belanda melalui kaisar yang baru terpilih, yaitu Louis Napoleon, mengumumkan kebebasan beragama di Nusantara. Selama pelarangan penyebaran agama Katolik di Nusantara oleh pemerintah Belanda, khususnya oleh para petinggi VOC, para imam,
para misionaris disuruh untuk kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tapi puji Tuhan, pada tahun 1807, seluruh kegiatan keagamaan, khususnya agama Katolik di Indonesia, kembali diizinkan. Nah, mari kita lihat beberapa tokoh penting di balik hadirnya ajaran Katolik di bumi Nusantara. Yang pertama adalah Jacobus Grove. Beliau adalah vikaris apostolik pertama di Prefektur Apostolik yang didirikan di Batavia pada tahun 1845. Yang kedua, beliau ini adalah Romo van Lith. Beliau memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, dan yang paling utama, beliau ini adalah peletak dasar pewartaan seluruh karya misi di tanah Jawa. Beliau ini adalah pendiri Yayasan Pendidikan Canisius yang masih ada hingga detik ini. Gambar yang berikut adalah Monsinyur Sugio Pranoto, SC. Beliau ini adalah uskup pribumi pertama yang ditabiskan pada tahun 1940. Beliau sangat terkenal dengan semboyannya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Setelah kemerdekaan, bagaimana dengan gereja Katolik? Setelah kemerdekaan, gereja Katolik terus berkembang, apalagi dengan dijamin dalam undang-undang mengenai kebebasan beragama. Gereja Katolik terus berkembang, para misionaris datang silih berganti, setiap tahun para imam baru ditabiskan. Gereja Katolik terus berkembang di tengah keragaman dan kemajuan di Indonesia. Selain itu, gereja Katolik pun turut mengambil bagian dalam seluruh proses kehidupan masyarakat Indonesia. Gereja berperan aktif dalam memajukan masyarakat Indonesia, khususnya dalam berbagai bidang kehidupan. Kita bisa sebutkan beberapanya di sini. Yang pertama, di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, gereja mengambil beberapa peranan. Kita bisa sebutkan beberapa contoh. Yang pertama, biarawan-biarawati ada yang menjadi pendidik, mengajar di sekolah-sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Selain itu, didirikanlah sekolah-sekolah berlandaskan iman Katolik, sekolah-sekolah Katolik. Kita bisa sebutkan contohnya seperti di Ende sini. Contohnya Semak Fraterandau, Semak Syuradikara, dan sebagainya. Lalu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, banyak biarawan-biarawati yang juga bergelut di bidang kesehatan, menjadi tenaga kesehatan. Selain itu, didirikan juga pusat pelayanan kesehatan. Yang berikut adalah di bidang sosial karitatif. Yang pertama, gereja melalui tangan biarawan-biarawatinya merawat anak yatim, para penyandang disabilitas, dan para kaum jompo atau manula. Selanjutnya, gereja membantu para imigran dan buruh yang membutuhkan bantuan yang sedang dalam kondisi sulit. Dan yang berikut, gereja melalui para biarawan-biarawati turut ambil bagian menolong wanita dan anak-anak korban KDRT dan pelecehan seksual. Misalnya, truk F milik suster-suster SSPS di Maumere. Baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih.